kata para ulama, saya bacakan kaidahnya, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalih. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari sebuah ilmu, dari ilmu agama, itu tergantung sedalam apa hatinya memuliakan dan mengagungkan ilmu. Sekali lagi, bagian ilmu yang akan didapatkan seorang hamba itu tergantung sedalam apa dia memuliakan dan mengagungkan ilmu. Jadi tugas kita bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, bukan hanya belajar, tapi tugas kita memuliakan. Makanya kita tahu bahwa uh, zaman dulu itu ada sebuah peradaban yang luar biasa. Peradabannya Nabi Sulaiman. Itu kan Nabi Sulaiman kerajaannya luar biasa. Tapi coba deh kita buka surat An-Naml ayat 15. Apa yang Allah angkat dalam ayat ini? Allah kata walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan kami telah berikan Nabi Daud dan Sulaiman ilmu dulu, ilmu. Di dalam ayat Allah nggak bilang harta, Allah nggak bilang wilayah, ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang mau akhirat, dia harus tahu ilmunya juga. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita pengen berhasil, kita ingin berubah, kita ingin istiqomah, tapi kita malas ngaji. Aduh, nggak bisa. Makanya hadirin Allah muliakan. Coba kita lihat nih. Orang-orang yang berhijrah, lalu berguguran, tidak istiqomah. Mereka punya kesamaan. Mereka punya benang merah. Walaupun yang satu ada di kota A, kota B, kota C, kota D. Kalau dilihat tuh, mungkin kita punya teman yang hijrahnya 3 tahun lalu tapi sekarang udah ngilang. Yang hijrahnya 5 tahun lalu tuh sekarang hilang. Yang hijrahnya baru 3 bulan yang lalu Pak Ustadz udah ngilang. Mereka punya kesamaan. Mereka tidak menuntut ilmu dengan benar. Mereka tidak menuntut ilmu. Itulah firman Allah, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi. Surat Al-Kahfi ayat 68. Ilmu. Karena hijrah tuh nggak mudah. Harus ilmu tuh sepanjang masa. Makanya kan Imam Ahmad udah jadi ulama, udah tua, masih aja megang bolpen, megang pena maksudnya, semua nyatot masih. Ditanya, ya Imam Ahmad sampai kapan engkau belajar? Kau kan udah jadi ulama nih, masih belajar aja. Apa kata beliau? Berucapkan kalimat yang sangat terkenal, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Saya akan bersama pena ini sampai masuk ke dalam kubur. Artinya saya akan belajar sampai mati. Saya akan belajar sampai mati. Ini mutlak. Mereka menjadi generasi terbaik sepanjang sejarah umat Islam, sahabat dan tabi'in, karena mereka pencinta ilmu. Itu salah satu faktor. Makanya Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yulunahum thumma alladhina yulunahum dalam hadis Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya.
Karena mereka mencintai ilmu. Generasiku siapa? Sahabat. Berikutnya siapa? Tabi'in. Dan lihat karakter mereka, cinta ilmu. Mereka rela datang. Zirkan kita dan bilang, ini orang Kufa, orang Irak, datang ke Madinah hanya untuk ketemu sahabat. Biar bisa belajar langsung. Sofwan bin Asal datang kepada Nabi SAW untuk belajar langsung. Makanya Nabi marhaban bi talibul ilmi. Selamat datang penuntut ilmu. Dan harus istiqomah, memang harus istiqomah. Yang susah kan istiqomah. Yang susah kan belajar rutin. Nah itu susah. Karena memang untuk sukses di semua bidang, salah satu kuncinya adalah konsisten. Konsistensi itu penting. Dan jangan konsistensi belajar. Begitu kita berhenti belajar, maka disitulah kita akan timbul masalah. Apa masalahnya? Tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Karena sekali lagi Allah mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Maka untuk bisa sabar, untuk bisa bertahan, kita harus tahu ilmunya. Dan yang jadi masalah kan, saya mau tanya deh, masalah kehidupan kita nih datangnya sebulan berapa kali? Berapa? Sebulan sekali, sebulan 2 kali. Ya enggak ada Pak Ustadz. 3 kali sehari minimum Pak Ustadz. Setiap hari ada masalah. Nah kira-kira kalau masalahnya setiap hari banyak pula, mungkinkah kita bisa bertahan sedangkan kajian kita cuma sebulan sekali doang? Sedangkan Allah mengatakan Anda nggak bisa sabar. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi? Nggak akan bisa. Ya, kalau gitu kenapa ngajinya cuma sebulan sekali? Kenapa nggak istiqomah di kajian rutin? Kenapa nggak bela-belain? Habis aku capek ngantuk Pak Ustadz. Itu berangkat ke Madinah hanya untuk ketemu sahabat. Ada pesawat, ada Boeing pada saat itu, ada Airbus pada saat itu. Nggak ada kan? Harus berjuang jemaah. Dan mereka itu rela jalan kaki beribu-ribuan kilo hanya untuk ilmu. Karena mereka tahu itu kunci sukses. Itu kunci sukses. Dan ilmu harus dikejar. Ilmu harus dikejar. Hadirin yang Allah muliakan. Ilmu harus dikejar. Kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan sedikit lagi. Lalu ketika mendengar jawaban tersebut, kata Sofwan bin Asal, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Lalu dipuji sama Sofwan, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena mereka ridho terhadap ilmu yang mereka tuntut. Jadi malaikat nih senang sama, ridho sama engkau nih, karena engkau nuntut ilmu. Dan kalau malaikat ridho, oh Masya Allah, itu kebaikan. Jadi jamaah sekalian, marilah kita memulai semuanya dengan ilmu. Dan poin terakhir pada kesempatan kali ini, perlu kita ingatkan kepada kita semua, khususnya konteks kajian Riyadhus Shalihin kita nih ya, yang live dan seterusnya. Ada rahasia sukses di dunia ilmu. Ada rahasia sukses di dunia ilmu. Apa rahasianya? Hadirin Allah muliakan, rahasianya adalah memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Itu kunci sukses. Kata para ulama, saya bacakan kaidahnya, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalih. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari sebuah ilmu, dari ilmu agama, itu tergantung sedalam apa hatinya memuliakan dan mengagungkan ilmu. Sekali lagi, bagian ilmu yang akan didapatkan seorang hamba
Itu tergantung sedalam apa dia memuliakan dan mengagungkan ilmu. Jadi tugas kita bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, bukan hanya belajar, tapi tugas kita memuliakan. Dan itu yang kita lihat dalam riwayat ini. Bagaimana Zir itu memuliakan ilmu sehingga beliau mengejar ilmu, mendatangi ilmu. Karena kaedah kehidupannya yang didatangi itu secara umum lebih tinggi gitu. Yang muda mendatangi yang tua, yang rendah mendatangi yang tinggi gitu loh. Kan begitu hadirin. Staff yang datang ke ruangan bos, sekretaris yang masuk ke ruangan bos gitu loh, mendatangi. Azir datang khusus ketemu. Nah kita juga nih, alhamdulillah kita udah ikut kajian, tapi nggak cukup sampai di situ. Udah dimuliakan belum ilmunya? Gimana nih caranya Ustadz? Yang pertama, tuh ilmu udah dicatat atau belum? Walaupun kajian online, walaupun ustadznya nggak ngeliat, dicatat nggak? Itu sunnah Nabi SAW. Qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Ustadznya nggak lihat, Allah lihat. Terus ini juga, ini paling penting, waktu kita ikut kajian online seperti ini, posisi belajar kita gimana? Mentang-mentang ustadznya nggak lihat, ada yang begini, masya Allah, begini deh, oh masya Allah, masya Allah, tiduran, kaki diangkat, baring, masya Allah. Bener, ketika ditanya bisa ngulang lagi karena emang ini orang cerdas. Tapi intinya bukan kecerdasan, intinya bagaimana memuliakan. Ini kaidah, bagian seorang hamba dari ilmu tergantung sedalam apa dia muliakan dan dia mengagungkan ilmu. Itu kaidah. Kalau orang-orang cerdas zaman dulu kaidahnya begini, mungkin nggak kita yang cerdasnya pas-pasan bisa dapat ilmu hanya mengandalkan kecerdasan kita. Ini kaidah para ulama besar. Ini kaidah Imam Syafi'i, yang diterapkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, memuliakan. Sambil ngobrol, mentang-mentang nggak di masjid, mentang-mentang kajiannya di rumah, ngobrol A, ngobrol B, C. Udah suka-suka deh. Tapi kan ustadz yang ngeliat, ini kan bukan tentang ustadz. Ini tentang Rabbul Alamin. Ini tentang ilmu Allah. Anda yakin gak Allah lihat Anda? Kajian kan bukan berinteraksi dengan ustadz. Kajian tuh pada dasarnya berinteraksi dengan yang punya ilmu Rabbul Alamin. Ini hanya sarana aja. Ini hanya sarana. Justru di kajian online lah ujian keikhlasan sesungguhnya. Ujian muraqabatullah sesungguhnya. Kalau di masjid ustadznya ngelihat, oke pada semangat, pada serius, kenapa nggak enak sama ustadz? Apalagi kalau ustadznya tegas, suka negor, udah nggak berkutik. Tapi pas nggak bisa dilihat, itulah ujian muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ujian keikhlasan. Kita nih bersikap baik, beradab karena ustadz, karena guru, atau karena Allah. Itu ujian keikhlasan. Kalau datang ke kajian, kalau datang ke masjid, bisa nggak ikut kajian begini tuh, sambil santai duduk, bisa nggak? Ya enggak lah. Terus kenapa sekarang bisa? Berarti kan karena ustadz, bukan karena Allah. Kecuali kalau kita katakan bahwa Allah hanya ada di masjid, naudzubillah. Kalau di rumah Allah nggak lihat, naudzubillah. Muliakanlah ilmu. Itu para ulama datang jalan kaki, kita cuman online aja. Effortnya tuh sedikit. Masa nggak bisa juga? Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita nggak disuruh jalan kaki dari Irak ke Madinah.
Kita duduk manis, masa nggak bisa juga? Ada yang diam-diam sih, tapi tidur. Udah begini terus. Hadirin yang Allah muliakan. Kalau dia kajian depan ustadznya atau depan syekh di masjid, berani nggak dia tidur begitu? Nggak berani kan? Kenapa sekarang berani? Berarti bukan karena Allah selama ini adabnya, karena ustadz, karena gurunya. Sedangkan kita beradab lillahi azza wa jal, karena Allah. Oke, nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Katanya mau masuk Riyadus Shalihin, mau masuk taman orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu depan belakang sama. Betul, pasti orang soleh khilaf. Tapi ingat kajian kita sebelumnya, begitu khilaf, dzakarullah. Surat Ali Imran ayat 135, dzakarullah, langsung ingat sama Allah. Ingat sama Allah, bukan ingat sama guru. Ingat sama Allah. Ingat sama guru bagus, ingat wajengannya, bukan karena takut makhluknya. Ingat nasihat gurunya. Oh iya, kata guru aneh nih harus ingat sama Allah. Ah itu jamaah. Ini ujian muraqabah, merasa diawasi nggak sama Allah. Ujian keikhlasan. Kita beradab karena siapa? Kita beradab karena siapa? Kecuali kalau darurat, nggak ada masalah. Betul, nggak bisa disamakan secara mutlak antara kajian off air di masjid dengan on air seperti ini. Tetapi yang namanya kendala kan, ya udah pas kendalanya aja. Allah Maha tahu. Jadi kita bukan mengatakan nggak boleh secara mutlak ya, kita berinteraksi dengan Allah. Jadi nggak perlu beralasan terlalu panjang dengan manusia. Kira-kira nih, ini aja simpelnya aja. Misalnya sambil dipanggil orang tua gitu lah. Akhirnya kita namanya juga di rumah lagi seru-seru dipanggil orang tua. Kira-kira nanti ketika Allah tanya di hari kiamat, kita bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, ahlan wa sahlan, udah santai aja. Kan bukan cari justifikasi di hadapan guru kita, tapi bisa nggak menjawab ketika Allah tanya pada hari kiamat nanti. Kalau bisa jawab, sudah selesai. Maka jangan tidur. Jangan santai. Duduk benar duduk. Jangan kaki naik gitu. Sambil tiduran, sambil berbaring, sambil guling-guling, sambil tengkurap, sambil main sama anak-anak. Nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Itu mempengaruhi keberkahan ilmu kita. Mungkin secara konten dan maklumat kita dapat ilmu, tapi secara keberkahan kita nggak dapat. Ilmu itu yang penting berkahnya, bukan sebatas banyak maklumatnya. Banyak maklumat nggak berkah, percuma. Itu yang perlu kita camkan bersama. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk tanya jawab. Apa nggak usah ya? Kayaknya kita butuh istirahat. Makasih banyak. Semoga Allah menjaga semangat kita di 10 hari ini, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di malam ganjil beberapa saat yang lalu, malam ke-23, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita bagi yang sudah istiqomah di 21, 22, 23, dan bagi yang merasa nggak maksimal atau ketiduran tadi malam, aduh aku nih ketiduran Pak Ustadz. Tidurnya dari jam berapa? Dari jam 8. Bangunnya jam 4.15. Aduh, itu mah bukan ketiduran. Tapi kalaupun ketiduran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memanfaatkan nanti malam, lalu malam 25, malam 26 dan seterusnya, dan segera perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah dan perbaiki amal kita di siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan lanjutkan hadis ini insyaallah di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.